Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Arwah Penunggu Rel Kereta Api. Oke, sebelum lanjut, yang pernah naik kereta api atau melintasi rel kereta api, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan lele. Oke, ayo lanjut Li. Rel kereta tua di pinggir kota itu sudah lama dikenal angker oleh masyarakat sekitar lingkungan situ. Pada siang hari, tempat itu tampak biasa saja. Ya, lumrahnya jalur rel kereta api. Jalur yang dilalui kereta dengan suara gemuruhnya yang menggema di antara pepohonan rimbun di sekelilingnya. Namun, saat matahari tenggelam dan malam mulai merayap, suasana berubah drastis. Suhu udara terasa lebih dingin, angin bertiup dengan suara mendesis aneh, dan keheningan yang mencekam menyelimuti area sekitar rel. Warga sekitar sering bercerita tentang sosok wanita yang selalu muncul setiap malam Jumat. Dia duduk di atas rel, mengenakan baju atau gaun warna putih yang kotor dan berdebu. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang pucat, yang menyeramkan, penuh dengan luka. Ia hanya duduk diam di sana, menatap kosong ke arah jalur rel kereta api, seperti menunggu sesuatu akan datang. Terkadang terdengar suara tangisan pelan yang membuat siapapun yang mendengarnya langsung merinding ketakutan. Tak ada yang berani mendekatinya, bukan hanya karena takut, tapi karena orang-orang yang mencoba berinteraksi dengannya selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang pernah bercerita ataupun mengaku mendengar bisikan di telinga setiap mereka tidur. Ada yang bermimpi buruk selama berhari-hari. Bahkan ada yang mengalami kecelakaan misterius setelah melewati rel itu di malam hari, khususnya malam Jumat. Konon bertahun-tahun lalu ada seorang wanita muda tewas tertabrak kereta di tempat itu. Tubuhnya terseret puluhan meter hingga hancur tak bisa dikenali lagi. Tak ada keluarga yang mengeklaim jenazahnya, sehingga ia dikuburkan tanpa nama. Ya, mungkin dia penasaran karena dia tidak dikasih nama, jadi kurang bisa tenang di alam kubur. Mungkin seperti itu. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih bergentayangan di sana. Rian adalah seorang pemuda yang tak percaya pada cerita-cerita mistis seperti itu. Baginya, semua hanya tahayul yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Jadi Rian pengen banget membuktikan bahwa itu hanya sebuah mitos, hanya sebuah cerita belaka yang dibuat-buat oleh masyarakat. Dengan rasa penasarannya, membawanya ke rel itu pada malam Jumat, yang dimana masyarakat mengatakan bahwa setiap malam Jumat ada wanita yang duduk di atas rel. Ia ingin melihat sendiri apakah arwah itu benar-benar ada atau hanya imajinasi warga yang terlalu takut pada kegelapan, sehingga buat-buat cerita, mengarang-arang cerita ketika lewat situ lihat perempuan duduk di atas rel. Malam itu langit mendung tanpa bintang karena mungkin ditutupi oleh awan. Angin berhembus pelan membawa aroma besi berkarat dan tanah basah. Aromanya khas sekali. Rian berdiri di dekat rel, menyalakan senter dari ponselnya. Matanya menyapu ke area sekitar sambil tengok kanan tengok kiri. Dengan suasana yang sunyi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Namun tiba-tiba samar-samar ia mendengar suara isak tangis dari seorang perempuan. Pelan tapi jelas, jantung Rian mulai berdegup kencang. Dak-dik-duk, dak-dik-duk. Ia menoleh ke arah rel dan di sanalah dia atau sosok wanita berbaju putih itu duduk membelakanginya. Bahunya berguncang pelan seperti sedang menangis. Jadi bahunya bergoyang-goyang pelan, sesenggukan seperti orang yang sedang menangis. Bu, permisi. Diulanginya lagi sama Rian. Rian mencoba memanggil suaranya dengan nada ketakutan sedikit bergetar. Bu, permisi.
Tapi anehnya tak ada jawaban dari perempuan itu. Wanita itu tetap diam, hanya suara tangisannya yang semakin jelas terdengar, semakin keras, semakin menggema di udara yang malam yang dingin. Rian melangkah lebih dekat, menelan ludahnya yang terasa kering. Sambil melangkah, "Bu, kenapa malam-malam duduk di sini?" Rian tanya lagi ke dia. Dengan suasana yang masih hening, sunyi, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun di sekitarnya berhamburan. Lalu, tanpa peringatan, wanita itu berhenti menangis. Keheningan yang mendadak justru membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Dan secara perlahan, wanita itu menoleh ke arahnya. Wajah yang bukan wajah manusia. Jadi wajahnya aneh. Rian pun membeku ketakutan. Kulit wajah wanita itu pucat kebiruan. Matanya kosong seperti lubang hitam yang ada di dalam kelopak matanya. Bibirnya menghitam, seolah membusuk dengan luka-luka yang sangat menganga. Dan dari sudut bibirnya mengalir sesuatu yang menyerupai darah kental yang menetes melalui sela-sela pipinya. Lalu tiba-tiba senyumnya merekah lebar. Tidak, bukan seperti senyum biasa, bukan lumrahnya senyum manusia. Senyum itu meregang terlalu lebar, lebih lebar dari yang seharusnya yang biasa kita lakukan manusia pada umumnya. Sehingga apa? Gigi-gigi hitam yang runcing mengeluarkan suara gemeretak mengerikan. Jadi kelihatan sekali bahwa pipinya sobek. Rian ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, benar-benar tidak bisa bergerak. Lalu dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Suara kereta yang melaju sangat kencang ternyata. Rian menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat apakah ada kereta. Ternyata tidak ada kereta. Namun suara besi bergesekan semakin nyaring, seperti suara roda yang bergesekan, roda kereta api yang bergesekan dengan rel kereta api. Jadi seolah-olah mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat ia kembali menatap wanita itu, sosoknya sudah berdiri tepat di hadapannya. Rian bisa merasakan nafas dingin wanita itu menyentuh wajahnya. "Jangan di sini," begitu kata suara wanita itu. Suaranya serak, terdengar seperti bisikan yang berasal dari dalam tanah. Berat sekali. Rian terhuyung-huyung mundur, tapi tubuhnya masih kaku. Jantungnya berdegup sangat kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya karena saking ketakutan. Untungnya Rian tidak sampai ngompol. Dan tiba-tiba wanita itu terhempas ke belakang. Tubuhnya terlempar seperti ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Suara hantaman keras terdengar, disertai dengan suara tulang yang patah dan suara jeritan dari wanita itu. Lalu saking kerasnya suara jeritan itu menggema sepanjang rel. Jeritan yang bukan berasal dari satu orang, tapi dari banyak suara. Seolah-olah di sana banyak sekali suara orang tertabrak kereta dengan suara jeritan yang sangat mengerikan. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang ganjil. Di tengah rel hanya ada sepatu Rian yang tergeletak. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana perginya Rian. Beberapa warga berspekulasi, berpikir bahwa ia mungkin terseret oleh kereta, tertabrak oleh kereta. Meski anehnya, tidak ada jadwal kereta yang melintas pada malam hari melalui rel tersebut. Namun, setelah kejadian itu, ada sesuatu yang berubah. Wanita yang biasanya duduk di rel masih terlihat setiap malam Jumat. Namun kini, ia tidak sendirian lagi. Mungkin bersama Rian. Warga yang memberanikan diri mengintip dari jauh mengaku melihat bayangan lain berdiri di dekatnya. Bayangan seorang pria muda dengan pakaian yang menyerupai milik Rian, tepatnya ketika Rian tidak ada.
Bayangan itu hanya diam, menatap lurus ke arah rel, seolah menunggu seseorang untuk menemani mereka berdua di situ. Dan setiap malam Jumat, siapapun yang melewati rel itu sendirian akan merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, semakin mencekam. Akan terdengar suara bisikan memanggil nama mereka dari kejauhan. Dan jika mereka menoleh ke belakang, mereka mungkin tidak akan pernah pulang lagi. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan video sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, coba like dan subscribe. Serta tekan tanda lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video-video kami. Ingat, cerita kami hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian itu hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih, jangan bosan-bosan menonton video kami. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.